Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat, puji Tuhan ya. Baik, kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan memulai kelas kita. Sebelum kita memulai kelas kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan berdoa. Karena itu saya mohon kesediaan satu orang dari kalian untuk pimpin doa. Milka, silakan pimpin kita berdoa. Sebelum kita sama-sama satu di dalam doa, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dan kidung pujian bersyukur kepada Tuhan. Amin, terima kasih. Silakan duduk. Materi kali ini kita akan belajar tentang aku dan sesamaku. Sebelum lebih lanjut kita belajar, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Halo. Alvin. Siwan dan sidik mereka yang berani mencoba. Oke, good. Agustina. Dunia ini dipenuhi dengan orang baik. Carilah jika kamu tidak menemukan, maka jadilah salah satu dari orang itu. Oke. Arianti. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke. Gini Andriani. Bersabarlah dan ingin menyerah adalah bagian dari menjadi manusia. Oke? Glacia. Jangan menjadi bahan seleksi manusia-manusia yang kurang bersyukur. Jadilah satu-satunya atau tidak satu. Oke. Junita. Jangan kita keluar atau baru dan mengambil risiko. Oke. Gus Riyadi. Jangan pernah takut untuk menghadapi masa depan, karena masa depan selalu ada di depan mata. Oke, good. Milka. Tidak semua harus senang, tapi semua harus berusaha. Oke, good. Olivia. Jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang Oke. Novi. Sejika cintanya kamu sama Tuhan, jangan buru-buru ikut Tuhan. Oke. Rizky. Keyakinan adalah kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Oke, good Rizky. Alvino. Prestasi tidak dapat diraih tanpa adanya sungguh. Joshua. Percaya pada dirimu sendiri karena kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kriston. Kalian sudah memainkan relasi hidup ini singkat dan berharga. Oke. Oke. Kalian sudah menyebutkan kalimat-kalimat motivasi untuk hari ini. Ya, Sekiranya kalimat-kalimat motivasi tersebut menjadi inspirasi kalian dalam menjalani hari ini dan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu ada 3. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami apa dan siapa itu sesama. Jadi setelah belajar materi ini, kalian akan belajar seperti apa itu sesama, Alvin, dan siapa itu sesama. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mampu membedakan antara kasih agape, philia, storge, dan kasih eros. Lalu yang terakhir, kalian memahami ada 5 tingkatan dalam membangun hubungan dengan orang lain.
Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang, perhatikan pertanyaan yang ada di depan layar. Apa yang kamu pahami tentang sesama? Atau apa yang kamu ketahui tentang sesama? Siapa dulu yang mau berkomentar tentang pertanyaan yang ada di depan? Apa yang kalian ketahui tentang sesama? Glesia? Oke, semua manusia atau sesama manusia ciptaan Tuhan. Gus Riyadi, apa yang kamu tahu tentang sesama? Semua orang. Semua orang. Krishna? Sesama makhluk hidup. Novi? Semua makhluk hidup. Oke. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Contoh, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak manusia itu ada di dalam kandungan, dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan nutrisi dari ibunya untuk berkembang. Lalu ketika manusia itu lahir, dia tidak lahir dengan sendirinya. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya lahir ke dalam dunia. Lalu ketika dia mulai berjalan, lalu ketika dia mulai makan, dia tetap membutuhkan orang lain. Lalu ketika dia tumbuh besar sekalipun, dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan orang lain untuk belajar dan melangsungkan seluruh kehidupannya. Pernah nggak kalian bisa menjalani hari di dalam satu hari hidupmu tanpa butuh orang lain? Pernah tidak? Pernah? Pernah tidak kamu mulai dari bangun, menggunakan lalu mulai beraktivitas, tidak pernah bersama dengan orang lain? Pernah nggak? Tidak. Sekalipun manusia itu hidup di hutan, tapi dia masih membutuhkan alam, masih membutuhkan ciptaan Allah yang lain untuk bisa beraktivitas. Dia masih membutuhkan alam untuk dia bisa makan dan bertahan hidup. Dia masih membutuhkan manusia-manusia yang lain untuk berinteraksi, lalu menolongnya menjalani kehidupannya. Itulah dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Tolong digarisbawahi, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kenapa kita membutuhkan orang lain? Kenapa kita harus butuh orang lain? Kenapa anak membutuhkan orang tua dan kenapa orang tua membutuhkan anak? Kenapa guru membutuhkan siswa dan siswa membutuhkan gurunya? Kenapa? Agustina, kenapa kita butuh orang lain? Karena tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, karena hidup tidak bisa berlangsung hanya seorang diri saja. Sampai di sini jelas? Jelas. Sekarang kita akan belajar apa dasar Alkitab tentang sesama. Seperti apa pandangan Alkitab tentang sesama? Dalam Alkitab, sesama manusia itu mencakup tidak hanya sesama Kristen, tidak hanya satu suku, tidak hanya berkebangsaan yang sama. Alkitab mengajarkan sesama manusia ini adalah semua seperti yang kalian jawab tadi, semua orang, tidak terlepas dari siapa dirinya, tidak terlepas dari apa agamanya, tidak terlepas dari apa suku, bangsa, ras, dan golongannya atau status sosialnya. Karena pada dasarnya semua manusia itu sama. Sama yang bagaimana? Manusia diciptakan sama. Sama kodratnya di mata Tuhan dan di mata sesamanya. Jadi di mata Tuhan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak punya perbedaan apa-apa. Jadi semua manusia sama secara kodrat. Allah menciptakan manusia itu sama. Laki-laki dan perempuan itu ciptaan yang sama, tidak ada bedanya. Mau dia laki-laki atau perempuan, itu sama di mata Tuhan. Sejauh
paham? Bahkan lebih lagi, di dalam Alkitab kita akan tahu seperti apa sesama di mata Alkitab dan di mata Tuhan Yesus. Coba buka Alkitabnya, kitab Injil Matius pasal 22 ayat 39. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 39. Dapat? Dapat. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Konsep sesama manusia, coba lihat dirimu. Perhatikan dirimu. Seperti itulah juga yang ada dalam diri sesamamu. Kalau kamu melihat dirimu adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan sempurna, maka seperti itu jugalah yang ada di dalam diri sesamamu. Tidak terlepas dari siapa dia dari golongan mana, dia beragama apa, dia beras seperti apa, dia bergender apa. Apa yang ada di dalam dirimu, ketika kamu melihat dirimu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dan mulia, maka itu juga yang ada di dalam diri sesamamu. Karena itu wajib hukumnya untuk memandang dan melihat semua manusia itu adalah sesama kita, sesama ciptaan Tuhan. Yang wajib untuk apa? Yang wajib untuk dikasihi, yang wajib untuk dihormati selayaknya dirimu. Butuh tak kamu dihormati? Kami mau tak dihormati? Butuh tak dihargai? Butuh. Semua orang ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikasihi. Ketika kamu menginginkan hal itu, maka perlakukan juga hal yang sama dengan orang lain atau dengan sesama. Hukum kasih mementingkan perlakuan apa? Perlakuan yang adil. Adil enggak? Kalau hanya kamu yang ingin untuk dikasihi. Adil tidak seperti itu. Tidak. Hidup yang adil adalah ketika kamu ingin dikasihi, lalu kamu juga mengasihi orang lain. Ketika kamu ingin dihormati, maka sikap yang sama juga kamu tunjukkan kepada orang lain. Itulah penekanan dari hukum kasih. Kasih sesamamu manusia seperti kenapa diangkat dari diri kita? Supaya itu menjadi patokan. Kalau kamu melihat dirimu sebagai ciptaan Tuhan yang baik, maka ketika kamu memandang orang lain, maka hal yang sama juga kamu lihat di mata orang lain. Paham? Paham sejauh ini? Dasar dari memandang manusia, memperlakukan manusia itu adalah kasih. Hukum kasih yang sudah kalian pelajari, yang sudah kita bahas dari awal. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang seperti apa itu kasih, bagaimana kasih diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, setidak-tidaknya kita harus memahami ada 4 jenis kasih menurut tradisi Kristen. Jadi kasih menurut tradisi Kristen ini ada 4 jenis. Kasih yang pertama itu adalah kasih yang tertinggi. Kasih tertinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas ini hanya mampu diberikan oleh Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa kita tidak bisa memberikan kasih agape? Karena manusia terbatas. Yang tidak terbatas adalah kasih agape adalah kasih yang tidak terbatas yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya. Contoh kasih yang tidak terbatas. Allah mengasihi manusia ciptaannya, terlepas dari manusia itu setia dan taat atau tidak.
secara sisi manusiamu mengasihi orang yang tidak mengasihimu? Sanggup nggak kalian? Tidak. Itu terletak pada sisi keterbatasanmu sebagai manusia. Sekalipun perintah Tuhan adalah mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, tapi kalau Tuhan tidak mampukan kita untuk mengasihi musuh, sebagai manusia kita tidak akan mampu. Seperti itulah wujudnya kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang diberikan Allah yang tidak terbatas kepada manusia yang terbatas. Sekalipun kamu melakukan kesalahan, pernah tidak Tuhan meninggalkan kamu? Tidak pernah. Sekalipun kamu lalai dalam menjalankan ajaran agamamu, ibadahmu, Tuhan tinggalkan kamu tidak? Tidak. Tapi Tuhan masih setia memberkati kamu, menyertai kamu, menyatakan kasih-Nya kepadamu. Contohnya, kamu tidak ke gereja, tapi Tuhan tidak berhenti memberkati hidupmu, memberikan kamu kesehatan, kekuatan, memberikan kamu setiap hal yang kamu butuhkan. Itulah contoh dan wujud kasih agape, kasih yang tidak terbatas. Lalu, kasih yang kedua adalah kasih eros. Pernah dengar tidak? Eros ini apa? Pernah dengar? Pernah. Kasih eros ini berkaitan dengan kasih yang romantis. Hubungan yang romantis ini biasanya dialami oleh dua orang, laki-laki dan perempuan yang memiliki perasaan cinta. Pernah mengalami ini? Belum pernah. Belum ya? Nanti akan kamu alami sendiri. Ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itulah yang dikategorikan sebagai kasih eros. Ada ketertarikan, misalnya Gus Riyadi memiliki perasaan yang lebih dari sekedar teman dengan Milka misalnya. Lalu Milka juga memiliki perasaan yang sama dengan Gus Riyadi. Lalu menjadilah dia hubungan yang dinamakan sebagai kasih eros. Ada ketertarikan. Oke. Ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, kasih pilihan. Yang mana ini dikatakan kasih pilihan? Kasih persahabatan. Punya sahabat enggak? Punya. Kasih yang dialami oleh seseorang yang bersahabat. Kasih pilihan bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan atau tidak? Bisa. Bisa terjadi antara perempuan dan perempuan tidak? Bisa. Bisa terjadi antara laki-laki dan laki-laki tidak? Bisa. Tidak terbatas jadi kasih pilihan. Kasih persahabatan. Ada yang punya sahabat? Punya. Apa bedanya sahabat dan teman? Sahabat bisa dipercaya. Sahabat bisa dipercaya, kalau teman? Teman hanya sekedar teman. Ada bedanya toh? Ada bedanya. Teman bisa, kalau sahabat bisa tak lebih dari satu? Bisa. Teman bisa tak lebih dari satu? Bisa. Lalu apa lagi bedanya antara sahabat dan teman? Selain sahabat itu bisa lebih dipercaya dan teman tidak, apa lagi bedanya? Apa perbedaan yang lain selain kepercayaan? Ketika mengalami masalah atau dalam kondisi senang, siapa yang paling pertama kalian temui? Atau kepada siapa kalian pertama kali bercerita? Kenapa sahabat? Karena bisa dipercaya. Apa lagi? Ketika dalam kamu mengalami masalah, siapa yang pertama kali kalian temui untuk bercerita? Sahabat. Orang tua? Jarang. Sahabat. Hanya sahabat. Kenapa sahabat? Kenapa kalian begitu percaya dengan sahabat? Karena banyak orang yang memahami bahwa hanya yang bisa memahami kita lebih dari orang lain itu hanya
kalian mau mendiskusikannya itu dengan pacar, bukan? Itulah kasih pilihan. Lalu yang terakhir, storge. Kasih yang ada di dalam hubungan keluarga. Yang mana ini? Yang mana ini kasih storge? Kasih antara siapa? Kasih antara orang tua dengan anak. Kasih antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Kasih antara atau kasih yang tercipta antara nenek dan cucu. Kasih yang tercipta antara keponakan dan om atau tante. Kasih dengan sesama saudara. Itu kasih storge. Nah, kalian sudah belajar 4 jenis kasih. Bagaimana kalian wujud nyatakan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kalian wujudkan kasih agape ini dalam hubunganmu dengan orang lain? Bagaimana kamu wujud nyatakan ini kasih agape dalam hidupmu sehari-hari? Bersyukur. Dinyatakan lewat syukur. Apalagi? Bagaimana kamu wujudkan kasih agape terhadap dalam kehidupanmu sehari-hari selain merasa syukur? Dengan apa? Dengan apa? Dengan beribadah. Tuhan sudah mengasihimu dengan kasih yang kekal tanpa syarat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jalin hubungan yang baik dengan Tuhanmu lewat ibadah, lewat doa, lewat pujian penyembahan. Seperti itulah kasih agape seharusnya kalian wujudkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Masa iya Tuhan sudah mengasihimu dengan kasih yang kekal, lalu kamu seolah-olah anak yang tidak taat? Anak yang baik adalah anak yang mampu menyatakan kasihnya kepada Tuhan yang sudah mengasihinya. Kasih Bapa kepada anak-anaknya. Lalu kasih eros, bagaimana kamu wujudkan itu dalam hidupmu sehari-hari? Bagaimana diwujudkan kasih eros dalam kehidupan sehari-hari? Setia kepada pasangan, mencintai pasangan dengan sebaik-baiknya, menjaga, melindungi. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya kasih eros. Tapi kasih eros baik tidak? Baik tidak? Baik. Tuhan menciptakan kasih eros untuk apa? Untuk hidup berpasangan. Tapi kasih eros ini berubah maknanya menjadi tidak baik ketika kasih eros ini disalahgunakan oleh manusia. Contohnya, tidak menghargai pasangan. Itu menjadi tidak baik ketika kasih eros ini disalahgunakan. Belum menjadi pasangan, lalu hidup seperti seolah-olah dia sudah diberkati dalam pernikahan. Itu tidak benar. Tapi kasih eros yang benar adalah kasih yang diikat dalam hubungan pernikahan, lalu kasih tersebut diperlakukan dengan baik, setia kepada pasangannya, lalu dijaga dan dilindungi pasangannya. Itu baik. Lalu yang ketiga, bagaimana perwujudan kasih filia ini dalam kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana kamu seharusnya terhadap sahabatmu? Tidak menceritakan keburukan sahabat kita kepada orang lain. Apalagi? Bagaimana seharusnya sahabat yang baik? Tidak mengkhianati. Bayangkan, hubunganmu saja dengan sahabat kamu bisa jaga untuk tidak dikhianati lagi. Lalu bagaimana dengan terhadap perwujudan kasih yang lain? Sesama sahabat saja kalian bisa setia, lalu bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan pasangan? Bagaimana dengan Tuhanmu? Ya kan? Seharusnya itu juga berlaku begitu. Lalu yang terakhir, bagaimana perwujudan kasih terhadap kasih storge dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Tidak melawan orang tua. Apalagi?
bilang kasih dalam kehidupanmu sehari-hari? Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Nah, kalian tadi sudah belajar seperti apa itu 4 jenis kasih. Lalu sekarang kaitannya dalam membangun hubungan dengan orang lain ada 5 tingkatannya. Tingkatan yang pertama, ketika kamu berpapasan dengan seseorang, belum mengetahui namanya, belum mengetahui di mana dia tinggal, belum mengetahui di mana dia berada, itu masih kategori dia sebagai orang Asing. orang asing. Orang asing yang setia. Orang asing. Lalu ketika kamu bersama dengan orang asing, apa yang kamu lakukan? Menyapa. Ibu bertanya sama Rizky dulu. Rizky, ketika kamu bertemu dengan orang asing, apa yang kamu lakukan? Kenalan dulu. Berkenalan. Di dalam perkenalan ini apa yang kamu bahas? Di dalam perkenalan dengan orang lain apa yang kamu bahas? Joshua, di dalam perkenalan dengan orang lain apa yang kamu bahas? Langsung membahas berat hartamu? Apa yang kamu bahas ketika berkenalan dengan orang yang baru pertama kali kamu temui? Nama, tempat, Agustina? nama, Oke, perkenalan. Siapa namamu? Di mana kamu tinggal? hobi, Apa hobimu? Berapa nomor teleponmu? Begitu kan? Itu tahapan orang berkenalan. Setidak-tidaknya tanyakan namanya dulu, karena tidak mungkin kamu langsung membahas sesuatu yang lebih penting tanpa tahu namanya. Bukan begitu ya? Iya, Joshua ya? Lalu ketika kamu berkenalan, ketika kamu merasa nyambung atau merasa ada sesuatu yang sama, lalu mulailah kamu dekat, berteman. Bisa nggak teman jadi sahabat? Bisa. Sebelum dia jadi sahabat, pertama-tama dia dulu jadi temanmu. Dari pertemanan, lalu muncullah istilah, oh ada kesamaan. Kesamaan suka di bidang yang sama, misalnya hobinya sama, dia suka terhadap jenis musik yang sama, misalnya dia suka terhadap film yang sama, dia suka terhadap mata pelajaran yang sama. Lalu karena kesukaan mereka terhadap sesuatu yang sama, seringlah mereka bertemu, lalu berdekatan, lalu berteman, dekatlah mereka. Dari awalnya membahas tentang persamaan kesukaan atau hobi atau minat terhadap sesuatu, lalu mulailah dia berteman dekat. Setelah berteman dekat, lalu dia sampai kepada tahap persahabatan atau bersahabat. Dari 5 tahapan tingkatan pertemanan ini, ada nggak pertanyaannya? Jelas? Jelas? Sekarang kita sampai kepada penugasan. Di dalam penugasan ini, silakan kalian berbagi kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 2-3 orang. Nah, di dalam tugas kelompok ini ada 2 hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, itu ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, teman sebaya atau teman yang lebih tua atau orang yang lebih tua, apakah seharusnya sikapmu memperlihatkan sikap saling menghargai atau tidak? Itu silahkan kalian diskusikan ya. Lalu yang kedua, ada kasus di dalam Alkitab terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27-36. Di situ kalian lihat ada 2 hal yang dibahas di dalamnya, yaitu mengasihi musuh dengan mengasihi sesama. Di situ kalian baca kitab Injil Lukas pasal 6 ini, lalu kalian mencari tahu seperti apa seharusnya yang dikatakan mengasihi musuh berdasarkan kitab Injil ini. Lalu demikian juga dengan mengasihi sesama. Bagaimana perintah mengasihi sesama berdasarkan ayat ini? Bisa dipaham? Bisa ya? Jadi silakan kalian bagi kelompok lalu mengerjakan tugas ini. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Dari penjelasan materi kita hari ini, apa yang kalian bisa
bisa memahami apa itu sesama. Apa itu sesama? Oke? Gus Riyadi? Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita diajarkan saling mengasihi antara makhluk sosial dan semua ciptaan Tuhan. Oke. Agustina? Memahami dan menghargai dedikasi yang benar dari Tuhan untuk dan sesama. Oke. Glesia? saling mengasihi dan menghargai seperti Tuhan mengasihi kita. Oke. Oke. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita akan mengakhiri kelas kita di bawah pimpin doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sejenak Tuhan berikan waktu bagi kami untuk belajar. Kiranya apa yang kami pelajari boleh kami pahami dengan baik. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga jam pelajaran kami selanjutnya. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kelas kita cukup sampai di sini, Tuhan berkati. Oke, kasih mati.